Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di video ini aku bakal melanjutkan analisis data dari uji thermal yang sebelumnya sudah kita buatkan grafik atau kurvanya, yaitu kurva TG dan DTA. Untuk garis hitam ini dia kurva TGA-nya dan yang warna biru ini merupakan kurva DTA-nya. Jadi kita akan melanjutkan analisisnya untuk menentukan thermal event dari material yang kita uji. Jadi material yang kita uji itu akan mengalami dekomposisi akibat dari pemanasan pada uji thermal yang dilakukan gitu. Nah, kita bisa melihat thermal eventnya untuk di kurva TGA itu dia akan menurun. Artinya dia akan mengalami penurunan persen massa akibat penambahan suhu gitu. Kita bisa lihat ya, nanti kita bakal menentukan dulu titik-titik penurunannya dan kita akan kurangi persennya gitu. Oke, caranya kita zoom dulu si kurvanya. Oke. Jadi kita bisa lihat ya di sini untuk yang pertama itu thermal event itu terjadi di sini. Oke. Sini kurvanya agak garisnya agak menurun ya. Berarti kita tandai garisnya saat sebelum dia mengalami penurunan, berarti sekitar sini. Oke, sebentar. Sini aja ya, kita tarik kurvanya. Nah, di sini. Oke, untuk membiarkan warnanya biar nggak bingung, kita klik dulu. Oke. Nah, ini dia bakal menurun lagi di sini, berarti kita tandanya di sini. Oke, seperti yang atas, kita klik dulu 2 kali. Terus kita drag ke atas sini ya. Pas di sudut sebelum dia menurun kurvanya. Oke. Sama kita merahin juga. Ya. Oke, ini selisih dari garis pertama dan garis kedua yang kita buat itu dinamakan thermal event yang pertama gitu. Oke, kita lanjutkan. Dia akan menurun di sini dan di sini. Perbatasannya di sini berarti kita tandain tepat sebelum terjadi penurunan kedua. Di sini mungkin ya. Oke. Kita shift. Ini untuk garis yang kedua. Oke, ini kita sudah dapat thermal event yang kedua. Oke. Oke. Nah, kita lihat lagi yang selanjutnya untuk dapet thermal event yang ketiga. Kita bisa lihat di sini penurunan dan ada perbatasan di sini untuk menuju thermal event yang ketiga. Kita bisa langsung tandain di sini saat dia sebelum menurun.
Ini kita bisa langsung klik 2 kali. Oke, kita dapat 1, 2, 3 thermal event. Oke, ini kurang atas. Terus setelah itu kita lihat lagi di sini. Ini untuk thermal event yang terakhir di sini di paling bawah. Ini kurang atas. Oke, ini udah dapat ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4 thermal event untuk material ini. Sesuai ya, kita bisa juga lihat di kurva DTA dia ada kurang lebih 4 lembah. 1, 2, 3, dan 4. Gitu. Nah, sekarang kita pasang tanda panah untuk biar lebih memperjelas gitu si thermal eventnya. Kita kecilin. Nah, ini ya panah yang pertama. Ini panah yang kedua. Panah yang ketiga dan terakhir di sini. Kayaknya tadi lupa kita ini ya, lupa kita merahin. Oke, ini thermal event kita udah dapat dan kita udah tandain juga pakai tanda panah. Selanjutnya kita lihat dulu nih berapa sih besaran thermal dari masing-masing thermal event di setiap titiknya gitu. Caranya kita langsung aja pakai reader, data reader ya. Kita bisa lihat di sini. Untuk titik yang pertama itu ada di sini titiknya 99,93176. Kita langsung tag aja pakai annotation di sini. Oke, untuk data yang kedua, ini ada di 97,64. Untuk yang titik yang ketiga itu ada di 82,15. Untuk data yang keempat itu ini perlu kita zoom. Kita anggap aja jadi 70 ya. 70,02. Dan untuk data yang terakhir itu ada di
2,94. Oke, nah ini kita udah dapet ya titik-titik dari masing-masing ininya. Oke, kita udah dapet ya titik-titiknya dari setiap garis yang tadi kita tandain. Oke, kita udah dapat nih titik-titik dari setiap garis yang udah kita tandain sebelumnya. Nah, kita langsung tentuin gitu thermal event atau pengurangan masanya itu berapa dengan cara mengurangi masing-masing titik tadi gitu. Jadi untuk thermal event yang pertama kita bisa mengurangi titik pertama dikurang titik kedua. Untuk thermal event kedua berarti titik kedua dikurang yang ketiga, dan seterusnya sampai thermal event keempat gitu. Untuk yang di sini sama yang di sini kita perhitungkan, berarti 99,93177 dikurang 97,64642. Oke, ini berarti terjadi pengurangan massa atau dekomposisi sebesar 2,285%. Oke. Oke, di sini ya. Oke. Untuk thermal event yang kedua itu berarti kita mengurangi 97,64642 dikurang 82,15709 itu sebesar 15,5%. Di sini kita tulis 15,5%. Oke, di sini selanjutnya kita kurangi lagi. Itu 82,15709 dikurang 70,02,387. Oke, untuk yang di sini itu sekitar 12,13%. Dan untuk thermal event yang terakhir kita bisa lihat berarti 70,0262387 dikurang 2,94,656. Itu terjadi thermal event atau dekomposisi. Oke, kita udah dapat si thermal event dari material ini, yaitu terjadi thermal event sebanyak 4 kali. Yaitu yang pertama pengurangan massa sebesar 2,285%. Untuk thermal event yang kedua terjadi pengurangan massa sebanyak 15,5%. Dan yang ketiga itu sebanyak 12,13%. Ini bisa lihat juga ya, untuk thermal event yang kedua dan ketiga itu lebih rendah yang ketiga. Kita bisa lihat juga di sini dia si lembahnya itu juga tidak terlalu dalam gitu. Dan untuk thermal event yang terakhir itu sebesar 67,07%. Dan dapat lihat juga di kurva data dia merupakan lembah yang paling curam. Gitu. Akhirnya kita sudah dapat semua data yang kita butuhkan.